Halo semuanya, melanjutkan video sebelumnya tentang potensi risiko kanker paru yang dihasilkan dari kebiasaan merokok. Pada video kali ini dan juga video-video berikutnya, saya akan membahas kanker paru secara lebih detail, mulai dari klasifikasi, faktor risiko, hingga jenis pengobatan yang tersedia untuk terapi kanker paru. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita putar dulu intronya. Kanker paru itu umumnya diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu kanker paru sel kecil dan kanker paru bukan sel kecil. Di mana jenis KPBSK adalah jenis kanker paru yang paling umum dengan rata-rata pada berbagai studi epidemiologi itu mencakup 80-90% dari total kanker paru yang ada. Kemudian mengapa istilah sel kecil itu menjadi pembeda? Sederhananya karena memang jenis sel kankernya itu berbeda, baik itu berbeda ukurannya atau juga kecepatan pertumbuhannya. Teman-teman bisa amati perbedaannya pada tabel berikut, di mana sel kanker penyebab KPSK, kanker paru sel kecil, itu berasal dari sel-sel epitel yang ukurannya lebih kecil dan berbentuk bulat. Selain itu, kecepatan pertumbuhan dan penyebarannya juga lebih cepat, bisa dibilang lebih agresif daripada jenis kanker paru bukan sel kecil. Sedangkan sel kanker penyebab KPBSK itu ukurannya lebih besar dan bentuknya juga lebih beraneka ragam. Namun demikian, sel-sel penyebab KPBSK itu lebih lambat pertumbuhan dan penyebarannya daripada sel-sel penyebab KPSK. Kemudian, histopatologis biasanya membagi lagi kedua jenis kanker tersebut secara lebih detail. Kanker paru bukan sel kecil dapat dibedakan lagi menjadi 3 jenis, yaitu adenokarsinoma, karsinoma sel squamosa, dan juga karsinoma sel besar. Adenokarsinoma sendiri kalau dihitung dari total semua jenis kasus kanker paru, biasanya mencakup setengah dari total semua kasus kanker paru. Sedangkan jenis karsinoma sel squamosa itu berada pada urutan kedua terbanyak. Yang unik adalah jenis karsinoma sel besar, di mana biasanya jenis kanker ini umumnya tidak dapat dikenali dengan baik melalui proses diagnosis, sehingga kasus kanker jenis karsinoma sel besar biasanya merupakan eksklusi dari berbagai tipe kanker paru yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selain jenis-jenis yang telah saya sebutkan tadi, ada pembagian lain untuk mengkarakterisasi jenis kanker yang tujuannya tentu saja sebagai penentu pengobatan, yaitu yang pertama adalah stadium atau stage, dan yang kedua adalah jenis mutasi gen. Stadium kanker biasanya ditentukan dengan kriteria TNM yang diformulasikan oleh IGCC dalam rilis IGCC Cancer Staging Manual. Apa itu kriteria TNM? TNM itu adalah singkatan dari tumor, nodul, dan metastase. T itu menunjukkan ukuran tumor, N itu menunjukkan metastasis pada nodus limfe, dan M itu menunjukkan metastasis jauh atau distant metastasis. Pembahasan lebih detail soal klasifikasi TNM nanti akan ada di video selanjutnya. Kemudian pilihan pengobatan kanker juga dipengaruhi oleh jenis mutasi gen yang terjadi pada sel-sel kanker paru. Biasanya untuk pasien KPBSK stadium lanjut itu direkomendasikan untuk pemeriksaan biomarker genetik. Kemudian gen-gen apa saja sih yang biasanya diperiksa? Yang pertama biasanya adalah gen IGFR. Kemudian ada gen ALK, RET, ROS1, dan banyak lagi yang lain. Pembahasan lebih detail soal pemeriksaan biomarker genetik ini akan saya bahas di video selanjutnya ya. Kesimpulannya, klasifikasi kanker paru itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu KPSK dan juga KPBSK. KPBSK dapat dibedakan menjadi adenokarsinoma, karsinoma sel squamosa, dan karsinoma sel besar. Pengobatan dari KPBSK juga memperhatikan jenis stadium dan gen driver yang aktif pada sel-sel kanker paru tersebut. Sekian, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe apabila video ini bermanfaat.